Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Kenalin, aku Alia Natasha, aku seorang Certified Financial Planner. Dan di channel YouTube aku ingin mengajarkan ke kamu bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Di episode pertama ini, aku ingin ngasih tahu kalian tentang cerita waktu aku dulu ngambil KPR. Kenapa ini menjadi video yang pertama? Karena ini berdasarkan berita yang sempat viral banget bahwa katanya nih generasi muda dikabarkan susah banget untuk punya rumah. Tapi aku ceritain dari journey aku ya. Ceritanya dulu aku ngambil KPR ini di tahun 2015. Dan tenang aja, aku bukan anak-anak 20-an yang udah sukses ngambil rumah ketika umur aku 20. Justru aku baru bisa punya rumah, bahkan masih pakai KPR itu ketika umur aku 30. Dan ya nggak apa-apa, karena semua orang punya waktu dan prosesnya masing-masing. Tapi ini sedikit tips yang bisa aku ceritain. Memang sih idealnya kita itu punya budget minimal 50% untuk DP. Waktu itu sih memang aku dan suami sudah berhasil nih ngumpulin DP 50% itu. Tapi ternyata yang belum kita siapkan adalah biaya-biaya tambahan yang muncul ketika kita mau melakukan proses KPR. Pada tahun 2015, kalau kita mau membeli rumah KPR seharga 1 miliar, kita harus menyiapkan down payment sebesar 30%. Kalau 1 miliar berarti 30%-nya 300 juta. Berarti kredit yang akan kita ambil sebesar 700 juta. Nah, dari sini biaya yang pertama kali muncul adalah biaya provisi sebesar 1% dari kredit yang kita ajukan. Nah, 1% dari 700 juta itu berarti sebesar 7 juta. Udah lumayan banget kan? Lalu biaya kedua yang muncul adalah administrasi. Ada beberapa bank yang memberikan free biaya administrasi, tapi ada juga yang harus membayar, tergantung banknya dan jumlahnya. Yang ketiga adalah biaya appraisal. Pada waktu itu di tahun 2015, biaya appraisal dari bank aku sekitar 1 juta rupiah. Dan biaya lainnya lagi yang muncul adalah asuransi jiwa. Selanjutnya, selain asuransi jiwa, kita juga harus menyiapkan biaya tambahan untuk asuransi kerugian. Kerugian ini mencakup jika terjadi seperti kebakaran atau kerusakan yang berhubungan dengan rumah yang akan di-KPR-kan. Dan yang terakhir adalah biaya notaris. Biaya notaris ini bervariasi, tapi biasanya bank akan menunjuk rekanan dari notaris pilihan mereka dan ya udah, fee-nya akan tercantum di situ. Just for your information, aku masih nyimpen loh email dari bank waktu itu, list biaya-biaya ini nih apa aja. Jadi ada email resmi dari bank tersebut yang memberikan apa aja nih biaya yang harus dipersiapkan. Dan ternyata biayanya lumayan banget kan. Jadi oleh karena itu, salah satu alasan kita mengecilkan DP rumah kita adalah karena kita harus mempersiapkan biaya-biaya tersebut. Selain menyiapkan biaya, ternyata ada dokumen-dokumen penting yang kita juga harus siapkan. Yang pertama adalah KTP pribadi. Dan kalau kalian sudah menikah, kalian juga harus menyiapkan KTP pasangan kalian. Yang kedua adalah kartu keluarga. Dan yang terakhir adalah NPWP. Kenapa? Karena proses jual beli transaksi rumah ini, mau lewat KPR ataupun secara tunai, ini akan dikenakan pajak yang menjadi bagian dari tanggung jawab. Dokumen selanjutnya adalah akta nikah yang membuktikan kamu memang secara resmi berpasangan dengan orang tersebut. Jangan lupa, karena kita lagi mengajukan proses kredit, kita juga akan dilihat nih bagaimana sih kondisi keuangan kita. Jadi bank akan memindahkan slip gaji 3 bulan terakhir yang menyatakan income kita berasal dari mana. Juga bank akan memintakan surat keterangan kerja. Kita kerja di mana, apakah kita pemilik perusahaan atau kita sebagai karyawan yang secara legal ngasih tahu ke bank kalau kita memang memiliki pekerjaan. Selanjutnya, isi tabungan 3 bulan terakhir alias rekening kamu. Jadi kamu harus memiliki kopi ya untuk disubmit sebagai bagian dari administrasi KPR. Dan ini nih yang paling penting, yaitu dokumen sertifikat IMB dan PBB terakhir dari rumah yang ingin kita KPR-kan. Selanjutnya catat atau kamu bisa screenshot ya untuk daftar dokumen yang perlu kamu siapkan untuk mengajukan KPR. Khusus untuk dokumentasi di nomor 8, pastikan kamu untuk meminta dokumen ini kepada pihak developer ataupun penjual rumah.
Kalau ini rumah pertama yang berasal dari developer, pastikan kamu memiliki hubungan yang baik dan bisa aktif berkomunikasi. Dan jika kamu membeli rumah ini adalah rumah second yang sudah dihuni dan ingin dijual ke kamu, pastikan kamu memberikan kepada penjualnya uang tanda jadi, yang mana setelah uang tanda jadi ini diberikan, biasanya mereka baru akan men-share sertifikat IMB dan PBB-nya. Sebelum kamu mengajukan KPR, sebenarnya yang paling sulit itu adalah mencari rumah idaman kamu. Jadi aku berbagi tips sedikit gimana sih caranya menemukan rumah idaman. Yang pertama, menemukan rumah terbaik itu susah. Apalagi waktu itu aku browsingnya hanya bisa dilakukan di weekend atau di hari libur karena aku dan suami masih sama-sama kerja. Beberapa pertimbangan yang harus kamu pertimbangkan ketika membeli rumah memang itu selalu adalah lokasi. Nah, kenapa lokasi ini penting? Lokasi ini akan membuat kamu memperhitungkan gimana sih biaya hidup kamu kalau kamu tinggal di daerah tersebut. Kamu juga harus membayangkan kalau kamu bisa dan betah tinggal di lingkungan rumah tersebut selama 10 tahun ke depan. Dan selama 10 tahun itu, kamu juga pastikan sudah menghitung berapa biaya yang kamu butuhkan selama kamu tinggal di situ. Yang pertama dari biaya transportasi. Dari rumah ke kantor nih, butuh biaya berapa sih? Apakah hanya biaya bensin atau ternyata ada tol dan lain-lainnya. Yang kedua terkait biaya keamanan dan kebersihan di lingkungan tempat kamu tinggal, karena ini juga berarti menyangkut budget bulanan yang harus disiapkan karena setiap bulan kamu harus membayarnya. Lalu pilihan rumahnya, kamu lebih suka pengen klaster minimalis atau rumah second? Kalau klaster minimalis, biasanya kamu akan berhubungan langsung kepada pihak developer. Keuntungannya adalah kamu bisa mencicil DP loh. Biasanya dikasih keringanan dari 3 hingga 5 tahun kamu cicil langsung DP-nya ke developer. Jadi tidak usah nabung DP 30% dulu. Kecuali kamu pengen membeli rumah second. Kalau rumah second memang mewajibkan DP-nya langsung dibayarkan penuh di depan. Ketika aku dulu dan suami mencari rumah, kita menggunakan jasa agen. Nah, ini enaknya menggunakan jasa agen karena waktu kita sangat terbatas, hanya di Sabtu, Minggu, ataupun hari libur, agen yang kita hubungi sudah menyiapkan beberapa pilihan rumah yang lokasinya cocok dan budget sesuai yang kita minta. Jadi kita nggak buang-buang waktu dan kita bisa melihat banyak opsi pilihan rumah. Ketika kamu sudah memilih rumah impian kamu, jangan lupa untuk menyiapkan uang tanda jadi. Nah, tanda jadi ini memang umum dibayarkan sebagai bentuk kamu komitmen untuk membeli rumah tersebut. Anggap aja kayak uang reservasi. Nah, selama masa proses KPR aku dulu, rumah ini ketika kita sudah menyerahkan tanda jadi, rumah yang kita inginkan tidak akan ditawarkan ke pembeli-pembeli lain. Jadi, kalau ternyata proses KPR ini tidak berhasil, bisa rumah ini dilepas kembali, tapi biasanya tanda jadinya bisa hangus atau dikembalikan 50% dari tanda jadi. Berapa sih kisaran biaya tanda jadi ini? Ini tergantung dari pihak penjual ataupun agen. Nah, makanya enaknya menggunakan agen, segala sesuatu bisa kita mediasi, kita diskusiin juga. Setelah uang tanda jadi diserahkan, kita baru bisa meminta dokumen-dokumen yang nomor 8 tadi, yaitu sertifikat IMB dan PBB kepada pihak penjual. Dan memang itu seperti common practice melakukannya seperti itu. Setelah kita mendapatkan berkas semua tadi, tinggal kita submit ke bank tempat kita mengajukan KPR. Biasanya sih memang tidak cepat, nggak bisa 1-2 hari proses KPR itu langsung approve atau keluar hasilnya. Justru waktu pengalaman saya itu membutuhkan 3-4 minggu. Tergantung dari lagi overload atau enggak dan bagaimana sih kondisi dari administrasinya kita. Untuk menghemat waktu, pastikan ketika kamu submit, pastikan seluruh dokumentasi tadi sudah lengkap dan biaya-biaya tersebut sudah ada di tabungan kamu. Jadi kapanpun kamu memerlukan pelunasan atau pembayaran biaya, itu sudah ready. Dan bank biasanya membutuhkan waktu 3-4 minggu, bahkan ada juga sih yang proses KPR-nya ini mencapai 2 atau 3 bulan. Itu balik lagi tergantung prosesnya, lika-likunya, dan dokumentasi bukan cuma dari kamu saja, tapi mungkin dari pihak penjualnya.
Ketika aku ngambil KPR, ini loh contoh simulasinya. Yang teman-teman harus tahu, kalau konsep kredit kepemilikan rumah ini ditawarkan sebagai hitungan piramida terbalik. Jadi memang selama awal-awal tahun kita akan membayarkan bunga jauh lebih banyak dibandingkan pokok. Pada tahun 2015, suku bunga saat itu lagi tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang. Jadi ketika aku mengajukan KPR, suku bunga yang ditawarkan itu adalah fix 10,5% selama 5 tahun pertama. Dan di tahun berikutnya alias 5 tahun 1 bulan dan seterusnya, bunganya itu sebesar 13% per tahun. Ketika mengambil KPR dengan tenor 10 tahun ini, ternyata memang baru di tahun ke-3,5 atau 4, ini bunga dan pokok yang dibayarkan hampir sama. Jadi ketika kamu mengambil KPR, sudah pasti akan dikasih tahu berapa sih cicilan per bulannya, sebanyak tenor yang kamu ambil. Seperti yang saya mention tadi, kalau skema pembayaran KPR ini bentuknya seperti piramida terbalik. Jadi kita memang membayarkan biaya bunga jauh lebih besar di awal tahun pembayaran KPR kita, sehingga angsuran pokoknya justru baru dibesarkan budgetnya di akhir-akhir tahun. Ini adalah salah satu bentuk komitmen kita untuk membayar KPR tersebut dan mencegah kita pindah-pindah bank lagi. Dan inilah hasil akhir dari piramida terbalik tersebut. Dan kita bisa lihat pembayaran terakhir dari skema piramida terbalik ini. Dan pada tabel paling bawah ini kita sudah bisa tahu berapa sih sebenarnya biaya bunga yang kita bayarkan ketika kita mau mengambil KPR tersebut. Oke, jadi udah tahu kan bunga KPR itu nggak murah. Terus kenapa dong orang pada mau ngambil KPR? Yang pertama ada karena kebutuhan ingin memiliki rumah. Dengan tabungan yang ada, tidak memungkinkan kita untuk bisa memiliki rumah secara lunas. Jadi KPR merupakan salah satu solusinya. Yang kedua, waktu itu aku berpikir ketika ada properti boom, harga rumah itu terus naik. Mau rumah baru, kayak rumah second, tapi ada kenaikan harga. Nah, sebenarnya dulu tuh kita udah punya budget untuk membeli rumah, tapi kita tidak segerakan. Jadi yang terjadi, rumah yang kita pengen harganya semakin mahal. Jadi justru kita harus menurunkan pilihan rumah yang bisa kita beli pada saat itu. Jadi itulah alasan kenapa kita segerakan. Yang ketiga, ada beberapa mindset sebagian orang yang merasa kalau mengontrak atau menyewa rumah itu rasanya lebih rugi daripada memiliki. Karena sekarang menyewa rumah untuk satu keluarga itu juga hitungannya tidak murah. Bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta setiap tahunnya khusus untuk daerah Jabodetabek. Jadi pilihan ada di masing-masing ya. Sedikit pengakuan dosa finansial, kalau one day aku bisa mengambil KPR lagi atau ngambil KPR, hal yang aku rencanakan adalah aku akan mencari KPR yang memberikan fixed rate dengan tenor yang cukup panjang, sekitar 8 sampai 10 tahun. Jadi memberikan aku motivasi untuk segera melunasinya secara cepat dan bisa mengerem mungkin kenaikan suku bunga nanti. Semoga sharing pengalamanku tadi dapat membantu kamu untuk mengambil pilihan apakah kamu siap mengambil KPR. Karena KPR ini sifatnya jangka panjang dan juga ada komitmen bulanan agar kita melakukan pembayaran cicilan. Semoga baiknya sih kamu hitung-hitung dulu agar tidak mengganggu cash flow kamu dan jangan sampai KPR kamu macet ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!